What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up Time Gang? Gila banget ya guys, baru buka 2 hari NBA Free Agency tapi udah ada beberapa plot twist. Miles Turner tiba-tiba cabut dong dari Indiana Pacers. Paling Indiana Pacers baru aja masuk di final loh. Dia malah cabut dari Pacers. Dan yang lebih gila lagi adalah Damian Lillard di wave sama Milwaukee Bucks. Damian freaking Lillard akan jadi free agent guys. Dia bisa milih mau kemana. That's crazy. Dan fans Lakers, mohon bersabar. Semoga kalian sehat-sehat aja. Karena memang timnya belum ada pergerakan yang berarti. Dan juga belum dapat big man. Malah Houston Rockets man, they are cooking right now man. Mereka nambahin Dorian Finney-Smith, Clint Capella. Oh my god, depth-nya mereka sih makin keren aja sih. Dan juga pastinya Denver Nuggets man. Mereka juga kelihatannya akan sangar lagi sih next season dengan beberapa move yang mereka buat di beberapa hari terakhir ini. Men, gue gak bakal bisa bahas semuanya sih karena memang banyak banget trade dan juga signingnya. Jadi kita akan bahas yang berarti aja lah, yang bisa berubah peta kekuatan. And of course kita juga akan show some love pada Marcus Bolden. Mas Joyo kemarin dipanggil kembali sama Golden State Warriors to join their Summer League team. Jadi itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas Time Out hari ini. And once again, thank you so much guys for tuning in. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk nonton secara full. Dan kalau kalian ingin melihat Time Out terus, pastikan kalian klik join, daftar jadi member. Itu akan sangat berarti sekali untuk support Time Out. Once again, thank you so much guys for watching. Gitu langsung aja kita masuk ke topik pertama. Milwaukee Bucks mengagetkan semua orang dengan mendatangkan seorang Miles Turner. Gue asli kaget banget man. Malam ya kayaknya main jam 10-an kali ya. Pas baca notifikasi, wah gila Miles Turner tiba-tiba sign dengan Milwaukee Bucks untuk 107 juta US dollar untuk 4 tahun. Padahal kan baru masuk final. Dan gue tuh ya ngerasa kok Miles Turner itu tuh nggak akan pernah pindah dari Pacers. Dia tuh kayak udah bener gue rasa akan retire bersama Pacers. Terus tiba-tiba plot twist dong dia ke Milwaukee Bucks man. Padahal dari dulu emang sering sih. Memang dari tahun lalu, 2 tahun yang lalu gue inget selalu wah Miles Turner akan ke Lakers, dirumorin terus lah. Tapi ternyata dia malah pindah saat kita nggak expect sih. Sesuai apa katanya Kevin O'Connor. Gue juga nggak kebayang bagaimana perasaannya fans Pacers dan juga perasaannya Tyrese Haliburton. Gue rasa juga dia akan shock banget sih pas tahu tentang Miles Turner pindah ke Milwaukee Bucks. Tapi kelihatannya si Pacers ini memang menghindari untuk ekstensi Miles Turner agar tidak harus membayar luxury tax next season. But the whole city of Indiana harusnya marah sih sama front office-nya Pacers. Masa lu kagak mau sih bayar luxury tax? Orang lu baru masuk final. Terbukti bahwa ya sukses gitu loh timnya kemarin ini. Tapi ternyata memang nggak mau bayar lebih mahal. Sekarang ini tidak ada big man lagi kecuali mungkin Tony Bradley di Indiana Pacers. Ya mungkin Isaiah Jackson nanti kalau dia udah kembali lagi dari cederanya. Obi Toppin kayak bukan center ya. Jadi mau nggak mau mereka harus cari satu center baru sih untuk bisa menggantikan perannya si Miles Turner. Dan kelihatannya mereka ini sekarang mencoba untuk mendatangkan seorang DeAndre Ayton. Tapi itu harus rebutan kayaknya sama Los Angeles Lakers. Yeah man, no rim protection at all right now for Indiana Pacers. Oke, sekarang kita akan ngomongin tentang fitnya Miles Turner di Milwaukee Bucks. Yes, he fits in really well with Giannis Antetokounmpo. Giannis pun juga hype banget sebenarnya sebelum dia tahu kalau Damian di wave gara-gara ini dan dia baru bete abis itu. But iya, Miles Turner kan dia bisa spread the floor, dia bisa nembak 3 point. Tahun lalu pun di regular season hampir 40% nembak 3 pointnya, which is really good. Itu membiarkan agar Giannis bisa ada space untuk bekerja di dalam paint area. Tapi kalau gue boleh bilang ya ini adalah the younger version of Brook Lopez. Brook Lopez ke Clippers, mantap. Clippers gue ada backup center sekarang ini untuk Ivica Zubac. Tapi menurut gue Bucks ini melakukan ini untuk membuat Giannis happy dan juga stay di Milwaukee. But kalau kita lihat tim ini sebenarnya nggak kemana-mana juga sih walaupun ada Miles Turner. Menurut gue ya masih di situ-situ aja sih, masih mid. Ya karena pelatih juga Doc Rivers guys. Walaupun mereka baru aja resign Gary Trent Jr., Kevin Porter Jr., lalu juga Taurean Prince. Tapi ya paling ada di posisi 5 atau posisi 6 sih menurut gue sih. I think ya masalahnya di backcourt sih. I don't think they have a strong backcourt right now di Milwaukee. Ya karena mereka melepas Damian Lillard. Dan Damian Lillard enak banget guys. Kenapa enak?
Karena ini kan gajinya itu di stretch ya, 5 tahun. Dan dia di waive. Artinya, he will still get paid for the next 5 years from the Milwaukee Bucks. Jadi 5 tahun ke depan dia akan dapat 22,5 juta US dollar setiap tahunnya. Kalau dia mau retire juga bisa, dia bisa santai di rumah sambil nonton, ketawa-tawa, ngeliatin wah Milwaukee dibantai. Kayak gitu bisa guys. Tapi kelihatannya Dame akan pindah tim sih. Rumornya sekarang adalah Orlando Magic or Miami Heat. Dia kelihatannya mau ke Florida. Karena mungkin taxnya juga lebih rendah di sana. Nice life. Tapi kalau memang gue jadi Dame gue akan memilih tim yang punya chance untuk menjadi juara. Karena kan Dame sekarang udah 34 tahun. I think it's good. Kalau lu bisa milih tim, lu kan sebagai free agent, lu bisa milih mau kemana. Lu bisa pilih lah. Misalkan, if you wanna go to the Lakers, you could go to the Lakers. I think Lakers will be happy juga untuk ambil Dame maybe atau kebanyakan scorer kali ya. But gue kalau jadi Dame gue akan pulang kampung sih ke Oakland. Gue akan bermain untuk Golden State Warriors dan karena udah ada rumornya bahwa mungkin aja sih dia akan balik. Lumayan kan ring chasing sama Steph Curry sih. I think that will be fun to watch. So we'll see. Dame sekarang ini plannya adalah untuk bisa comeback setelah All-Star break. Kan dia, kalau bagian belum tahu, Dame kan lagi cedera Achilles, lagi recovery. So we will see. Dame gimana pun juga, walaupun umur 34, I think he could still make an impact anywhere sih, apalagi offensively. Dame tapi lucu ya, tanggal 1 itu, 1 Juli kayak keramat sih buat dia sih. Dulu di trade dari Blazers ke Bucks ya, sekarang itu kembali di trade lagi tanggal 1 Juli dari Bucks. Malah di wave, bukan di trade. Di wave. Ini menurut gue big gambling banget dari Milwaukee Bucks. Walaupun dapat center yang fit next to Giannis, tapi nggak tahu sih apakah this move gonna pay off or not, karena ya lo harus ngelepasin si Damian Lillard gitu. So what do you think guys? Apakah ini good move dari Milwaukee Bucks? Let me know in the comment section below. And Lakers gimana nih guys? Gara-gara LeBron up in, jadi kayaknya agak terbatas ya pergerakannya Lakers. LeBron pertama kalinya, kalau nggak salah, up in di player optionnya dalam karirnya. Ini sebesar 52,6 juta US dollar. Kalau gue salah, please let me know in the comment section below. Tapi tetap sih, walaupun udah up in gini, memang banyak banget diterpa sama isu kepindahan. Kemarin ini juga yang kurang ajar sih, ada orang yang ngerekam LeBron lagi ngomong, kayak ada conversation maybe sama Rich Paul or sama somebody, I don't know. Itu sempat viral, disingkat gue di Instagram. Dia bilang bahwa istrinya Savannah udah nyuruh dia untuk retire next season. Tapi itu orang gak sopan banget sih menurut gue sih. Udah nguping, direkam lagi, itu di-upload lagi ke social media. That was really rude sih menurut gue sih. Tapi I feel like LeBron masih ada 2 tahun lagi lah. Nungguin Bryce sampai masuk ke NBA. Gue gak tahu sih, tapi Bryce is he good enough or not. Kita lihat nanti. Dia ngalah ke Arizona ya untuk college basketballnya. Selain itu juga ada gosip bahwa Rich Paul udah warn the Lakers kalau mereka nggak akan build a championship roster this season. I think LeBron cabut, kan langsung cabut. Langsung keluar tuh odds-nya tuh kemarin tuh, kira-kira LeBron akan pindah kemana. Yang paling mungkin katanya ke Dallas Mavericks. Reuni tuh sama AD, Kylie, D'Lo, and juga Max Christie. Tapi emang LeBron udah 41 tahun sih this year. Jadi gue rasa sih wajib banget sih untuk dia bisa at least compete for a championship one more time or two more time in his career. Kita lihatlah nanti apakah Rob Pelinka masih ada magic nih, kayak kemarin datangin Luka gitu kan. Kita lihatlah apakah bisa disulap timnya Lakers untuk bisa menjadi tim contender atau enggak. Tapi ya sekarang harus mencari seorang big man yang bermutu sih, dan ya masih belum tahu siapa yang mereka bisa dapatkan. Of course sekarang yang paling kencang adalah tentang DeAndre Ayton. Mereka akan mencoba mendatangkan DeAndre Ayton, and of course juga Nick Richards dari Phoenix Suns. Kelihatannya mereka akan coba juga mungkin opsinya untuk di trade untuk mendatangkan seorang Nick Richards, ataupun juga Robert Williams from Portland, and juga Yves Missi dari New Orleans Pelicans. Katanya sih Rich Paul ngasih waktu seminggu atau 2 minggu sih untuk Rob Pelinka sih. Jadi harusnya Lakers akan ada pergerakan sih 2 minggu ini sih. Kalau fans Lakers yang nonton time out, pengennya siapa yang datang ke Lakers untuk big man? Kalau gue sih milih Nick Richards ya. Kayak Nick Richards itu lumayan atletis sih, kayaknya lumayan cocok untuk jadi lob threat dari Luka Doncic. But that's me. Karena kalau Robert Williams sering cedera gitu, malas banget men. Malas banget menurut gue sih. Yves Missi masih terlalu muda. Kalau di playoff belum ada pengalaman. Ya maybe either DeAndre Ayton or Nick Richards sih yang paling cocok untuk masuk ke Lakers. Menurut gue Lakers yang paling crucial kesalahannya adalah
melepas Dorian Finney-Smith ke Houston Rockets. Oke, Dorian Finney-Smith mendapatkan kontrak baru berapa ya? 4 tahun, $53 juta kalau nggak salah, gue nggak catat. Tapi yang pasti dia minta 4 tahun dari Lakers dan Lakers tidak menyetujui. Lakers hanya mau 2 tahun saja. Itu kenapa dia akhirnya cabut ke Houston Rockets yang semakin seram saja ini wingnya. Sampai ada yang bilang harusnya sebutannya Houston Rockets adalah Wingstop. Karena wing-wing ini pada datang semua nih ke Houston Rockets. Dan of course juga mereka kemarin kedatangan mantan rookie-nya mereka dulu, yaitu Clint Capella. Itu juga menambah rim protection untuk mereka dan juga rebounds. Jadi kalau lu lihat depth chart-nya Houston Rockets itu di wing, of course ada Amin Thompson, ada Kevin Durant, Jabari Smith, Tari Eason, Cam Whitmore. Sekarang ini ditambah ada seorang Dorian Finney-Smith. Dorian Finney-Smith mungkin juga mainnya dikit aja gue rasa sih. Gak gitu banyak mungkin. Bisa aja jadi pilihan ketiga kali untuk si Ime Udoka. Tapi ya itu pengalamannya dia. Udah bermain sama Dallas, sama Lakers. Itu akan sangat dibutuhkan sekali untuk Houston Rockets bisa terus mencoba mengejar NBA Final next season. And KD tinggal nembak-nembak aja guys, dia nggak usah fokus defense. Karena ya centernya juga ada Alperen Sengun, ada Steven Adams, ada Clint Capella. That's crazy. Gue ngerasa ya Rockets itu ngambil Clint Capella untuk taunting Lakers saja. Sorry guys, gue ambil dulu ya big man ya. Jadi Houston Rockets menurut gue kalau memang semuanya sehat dan juga semuanya bisa menjalankan sistemnya Ime Udoka. Kemarin Fred VanVleet juga ya baru sign 2 tahun lagi. So they should be able untuk contend untuk bisa menangin West sih sama OKC Thunder nantinya sih, karena ya timnya emang sekuat itu sih. Jadi kadang kehilangan Dillon Brooks juga nggak terlalu berasa sih untuk si Houston Rockets. Denver Nuggets juga upgraded their roster. Kemarin ini gue kaget sih jujur sih, mereka traded Michael Porter Jr. dan juga 2032 first round pick untuk Cam Johnson. Gila, 2032 I'll be like 45 years old. Damn, that's crazy. But yeah. Ini sebenarnya dilakukan sama Nuggets untuk memangkas salary cap-nya mereka ya, karena Porter itu kalau nggak salah 2 tahun ke depan masih ada 78 juta US dollar, sedangkan Cam Johnson seingat gue itu hanya 44 juta dolar di 2 tahun ke depan ini. Jadi mereka memangkas sekitar 34 juta dolar, dan itu kenapa mereka mungkin juga bisa mendatangkan seorang Jonas Valanciunas yang di-trade dengan Dario Saric, lalu juga kembali lagi dengan salah satu pemain favorit di Denver Nuggets dulu oleh fans Nuggets, yaitu Bruce Brown, dan satu lagi mereka dapat shooter Tim Hardaway Jr. So now they got depth juga menurut gue sih, karena dulu kan kita mikir ya, aduh gantinya Jokic siapa ya big man-nya gitu. Karena mereka ada Jonas Valanciunas, veterans, very strong, very solid. Lalu juga shooter mungkin mereka karena udah ada Tim Hardaway Jr. bisa disatukan bersama Christian Brown juga. Yeah man, I think diam-diam sih mereka solid sih. Bruce Brown juga pastinya nafsu lagi sih, karena dia cuma dapat 1 tahun ya, cuma dapat 1 tahun dong kontraknya, jadi pasti dia akan go all out sih untuk Denver Nuggets. So I like the move though from Denver Nuggets. I think mereka tahu mereka kurangnya di mana tahun lalu ini, so mereka they're looking really strong though, gue jujur suka move-nya Dallas, walaupun mungkin banyak yang bilang masa ngambilnya D'Angelo Russell sih, kan katanya defense win championship, kan dia kagak main defense. Nah, tadi gue kasih tahu dulu nih, Dallas dapet D'Lo itu dengan harga teman guys, harga diskon $13 juta untuk 2 tahun. Why not? Untuk pemain yang bisa bawa bola untuk menggantikan Kyrie sampai dia kembali dari cedera ACL-nya, dia bisa nembak 3 point, dia bisa assist, ya mungkin turnover-nya tahan-tahan dikit lah ya turnover-nya, tapi for that kind of price, I would take him any day. I would rather have him in the starting lineup, lalu Spencer Dinwiddie dari bench gitu loh. Cocok menurut gue gitu loh. So I like this pick up from Nico Harrison, karena pastinya dia juga reuni dengan Max Christie, lalu juga dengan Anthony Davis. Max Christie akan menjadi calon pemain favorit gue sih, I think, kalau memang dia bisa dapat menit. I like him. Gue baru saja beli rookie card-nya dia. Gue lagi mau kumpulin rookie card-nya dia. So hopefully he's gonna be really good. Yeah man, I think of course mereka juga Dallas the biggest winner of the NBA draft dengan mendapatkan Cooper Flag as their number 1 pick. Cooper Flag I think langsung jadi gak sih number 1 option? I think ya kalau AD-nya sehat mungkin AD, tapi kalau AD-nya
Nggak tahu kita seberapa sehat next season. I think Cooper Flag, man. I think yang akan menjadi number one option sampai Kyrie nanti balik lagi. So you got Kyrie, you got Coop, you got Lively, you got D'Lo, you got Max Christie, PJ Washington. Ah shit, I think I'm missing one siapa tapi gue lupa. But Dallas is solid, bro. I think kalau Dallas bisa stay healthy, I think Dallas is in the top 4. I'll say top 4. Top 4 Western Conference, bro. I like Dallas, though. I like Dallas. I like what they're doing, man. So, we'll see how good Dallas is. But Texas basketball are crazy, bro. Houston Rockets ada Kevin Durant and all those players, young players. Of course, Dallas Mavericks dapat Cooper Flag. And, you know, ntar kalau AD semoga sehat-sehat, Kyrie. And, of course, San Antonio, you got Dylan Harper, number 2 pick. Victor Wembanyama, De'Aaron Fox. Oh my God, Texas basketball is so lit, bro. Itu yang tinggal di Texas hoki banget sih. Mereka bisa kelilingnya tuh untuk nonton terus sih. Crazy though. I think 3 tim Texas itu akan masuk playoff semua. Hot takes. Belum juga season mulai. Belum juga pre-season. Belum juga masuk Summer League. Anjir, Summer League aja masih belum, boy. Summer League masih minggu ini, anjir. Tapi udah seru banget sih NBA sih. Emang ya, kita tuh nggak dikasih napas sama NBA untuk off-season. Berikutnya, not so good news untuk para fansnya Memphis Grizzlies. Jaren Jackson Jr. obviously habis sign a max contract. 240 juta US dollar untuk 5 tahun. Tapi malah cedera. Kayaknya tadi main basket tapi nggak di facility-nya Memphis Grizzlies. That's so unfortunate banget karena ya mereka baru aja celebrate kemarin itu si JJJ, of course sama Ja Morant juga happy banget ngeliat JJJ udah dapat big contract. Dan kelihatan juga Memphis nggak akan rombak ya. I think they're gonna stay with their core. But yeah, so unfortunate aja. Katanya sih bisa 5 bulanan si JJJ outnya. Jadi mungkin akan miss 1 bulan atau 2 bulan pertama nantinya di NBA regular season. But JJJ and Ja for like the next 5 years maybe di Memphis Grizzlies. SGA though, oh my God, dia menutup season ini dengan manis banget sih. Menang MVP, juara NBA, dan sekarang punya kontrak terbesar di olahraga apapun setahu gue di Amerika, in any sports. Dia baru aja sign super max contract 4 tahun untuk 285 juta US dollar. Kalau nggak salah gue baca per weeknya itu dia dapat 1,4 juta US dollar. Oh my God, that is crazy. Tapi well deserved though. He is probably one of the best players right now in the league. Yeah, but that is a crazy contract though untuk SGA. Tapi gue rasa juga dia tahun depan akan tetap content for MVP dan juga akan bawa mungkin OKC juara lagi. We'll see though, but congratulations though kepada SGA. Saudaranya SGA malah pindah ke Atlanta Hawks ya. Nickel Alexander Walker baru aja kemarin juga sign kontrak 4 tahun bersama Atlanta Hawks. Hawks nggak tahu gimana guys, banyak yang suka sih pergerakannya Hawks ini sih. Tapi gue sih agak B aja ya. Ya, of course mereka dapat Nickel Alexander Walker, Luke Kennard, dan juga Derek Quinn di NBA Draft mainnya. I have no idea tentang Derek Quinn, seberapa jago gue nggak tahu. Tapi banyak banget yang bilang Atlanta Hawks are getting better as well. Of course, Trae Young is staying. Kalau nggak salah juga sekarang ini, kalau lihat dari line-up-nya Atlanta Hawks, yang di bawah 6'5 itu hanya Trae Young saja. And Dyson Daniels after winning, bener kan dia menang ya, Depoy, after winning the Defensive Player of the Year award. Pastinya juga mereka nunggu kembalinya Jalen Johnson. Jalen Johnson almost become an all-star menurut gue. Sayangnya dia cedera aja. Still got Onyeka Okongwu, Zachary Sasha gonna be a sophomore next season. Kok gue lihat sih depth-nya oke sih ya. Mungkin bisa lah compete untuk posisi 7 atau 8 sih menurut gue sih decent conference. Tapi emang exciting aja sih. Very young, very long sih tim Atlanta Hawks ini. But I don't get the hype though. I don't get the hype about Atlanta Hawks being really good in the Eastern Conference sih. Karena ya menurut gue masih Cleveland Cavaliers lah. Kalau Celtics gue udah nggak tahu ya. Udah nggak jelas sih timnya Celtics sih. Line up-nya sih. Tapi Cavaliers kemarin mereka nge-trade untuk Lonzo Ball, untuk Isaac Okoro. Gila men. Itu Bulls udah hilang semua deh. Lonzo Ball, Alex Caruso, Zach LaVine, DeMar DeRozan. Kelar guys si Chicago Bulls. Dan mereka juga again did it 1-for-1 trade-nya. Ya of course yang menang menurut gue sih
Cleveland harusnya kalau Lonzo bisa stay healthy. If Lonzo stay healthy sih, I think Cleveland should win that trade karena Cleveland butuh backupnya untuk Darius Garland sih. Kalau nggak agak susah kalau nggak ada backupnya. Menurut gue Lonzo kalau healthy lumayan kok. Lumayan banget, defense-nya oke, court vision-nya juga oke, dia bisa juga nembak 3 point sekarang ini. Jadi but still not a championship team though, I think. Untuk Cleveland Cavaliers, I think they still need like 1 or 2 more. I think wing position sih. I think they need another wing position nanti. Apalagi Ty Jerome cabut. Siapa lagi yang cabut ya? Gue agak lupa sih yang cabut siapa lagi. Caris LeVert juga cabut kan ke Detroit Pistons. Banyak banget sih. Ini gue juga nggak dicatat semua. I'm just trying to remember what I saw on Instagram. But yeah man, it's crazy move though. Sekarang ini dari NBA. Kalau menurut kalian siapa yang paling oke pergerakannya, kalian juga nanti komen aja di bawah. Terakhir, Marcus Bolden, man. I'm happy. We just talk about this on LC Monday. Waktu itu, Bolden mampir ke LC Monday. Dia bilang memang ada beberapa tim yang udah ngobrol sama dia untuk mendatangkan dia. Ataupun juga memberikan dia kesempatan bermain di NBA Summer League. And it happened, bro. And it is the Golden State Warriors again. Gue senang sih dia balik lagi ke Golden State Warriors. Berarti Golden State Warriors appreciate dia juga. Karena kita tahu tepat tahun lalu itu dia cedera ya. Achilles ya, seinget gue. Achilles saat lagi membela Golden State Warriors. Jadi, it's only right for him to come back and show his skills again untuk si Golden State Warriors. Mereka itu akan debut 7 Juli Jakarta guys. Pagi lawannya Lakers guys langsung di California Classic, so that should be fun. Semoga Bolden akan dapat banyak kesempatan. Semoga juga dia stay healthy sih. I think the most important thing adalah Bolden untuk stay healthy bersama Golden State Warriors. Dan semoga bisa mendapatkan kontrak NBA untuk main bareng dengan Steph Curry. That would be sick. We talk about that too. Like setting a screen for Steph Curry. Bolden, Mas Joyo, man. I'm just hyped for him though. I'm just very hyped for him. But the most important thing adalah untuk dia bisa stay healthy selama NBA Summer League nanti ini. So, ya itu aja sih yang gue ingin bahas dengan kalian di timeout. Pastinya beberapa hari ke depan ini akan ada timeout lagi sih harusnya kalau ada big trade ataupun juga big signing. Exciting man, exciting times man. NBA emang gila sih. Semoga sampai Agustus September terus ada berita ya. Kalau nggak kita bingung juga ntar Agustus sama September bahas apa di channel ini. But once again, thank you so much guys for always supporting timeout. Terima kasih sudah menonton di titik ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.